Assalamualaikum sahabat calon pegawai, ketemu lagi dengan kalian. Kali ini calon pegawai akan mengisahkan tentang ketegaran seorang istri menghadapi cobaan suaminya yang berlarut-larut, Siti Raham dan Buya Hamka. Selamat menonton. Haji Abdul Malik Karim Amrullah alias Buya Hamka menikahi Siti Raham pada tanggal 5 April tahun 1929. Saat itu usia Hamka 21 tahun, usia Siti Raham 15 tahun. Dari pernikahan ini lahir 10 anak yang masih hidup sampai dewasa. Ada 2 anak yang meninggal saat kecil dan 2 anak yang keguguran. Menikah dengan Hamka, Siti Raham tetap tegar mengarungi hidup dalam kekurangan. Kami hidup dalam suasana miskin. Sembahyang saja terpaksa bergantian karena di rumah hanya ada sehelai kain sarung. Tapi, Umi kalian memang seorang yang setia. Dia tidak minta apa-apa di luar kemampuan ayah, tutur Buya Hamka yang direkam Rusdi dalam buku pribadi dan Martabat Buya Hamka. Dalam keluarga, Siti Raham dipanggil Umi, sedangkan Siti Raham memanggil Hamka dengan sebutan Angku Haji. Kendati mendampingi Hamka berkeliling berbagai daerah, logat Sungai Batangnya tak hilang. Selain di Padang Panjang, Siti Raham membersamai Hamka di Makassar selama 3 tahun, di Medan selama 11 tahun, dan di Jakarta selama 22 tahun. Hamka memang bukan pegawai atau pedagang. Penghasilannya semata-mata dari honorarium menulisnya. Karirnya melesat saat di Medan. Hamka diminta mengurusi majalah pedoman masyarakat. Majalah ini telah terbit sebelum Hamka berkecimpung. Sejak tahun 1936, Hamka menggarap majalah itu. Selain menulis artikel, Hamka juga menerbitkan buku. Di sisi lain, Hamka telah menjadi aktivis Muhammadiyah dan memberikan pengajian di mana-mana. Namun, nasib berputar 180 derajat ketika fitnah menerpa Hamka. Kawan-kawan dekatnya menjatuhkan martabatnya. Di Medan, Hamka murung dan gelisah. Siti Raham yang menyaksikan suaminya suka melamun akhirnya bersuara. Tak ada gunanya Angku Haji termenung seperti ini berlarut-larut. Jangan dengarkan kata orang yang tengah marah. Sebelum kita jadi gila memikirkannya, mari kita bawa anak-anak. Rusdi memaparkan. Besoknya Umi melelang barang-barangnya yang tak bisa dibawa ke kampung. Umi pula yang mengurus kendaraan untuk membawa kami ke Padang Panjang. Kembali ke Padang Panjang, kondisi ekonomi terpontang-panting. Hamka tak punya penghasilan tetap, penghasilannya sebagai juru tablik tak seberapa. Rusdi mengenang, anak-anak memang tidak kelaparan, karena Umi menjual harta benda simpanannya yang dibawa dari Medan, kalung, gelang emas, dan kain-kain batik halus yang dibelinya di Medan sewaktu ayah masih menjadi hufredakter pedoman masyarakat, dijual dengan harga di bawah pasar, untuk dibelikan beras dan biaya sekolah anak-anak. Siti Raham berusaha tabah kendati sering menitikkan air mata saat mengambil kain-kain simpanannya dari almari. Melihat kondisi itu, Hamka terenyuh. Sempat ia menawarkan agar kain bugisnya ikut dijual. Kain Angku Haji jangan dijual, biar kain saya saja, karena Angku Haji sering keluar rumah, di luar jangan sampai Angku Haji kelihatan sebagai fakir yang miskin. Katanya, kepiluan ternyata tak kunjung reda. Saat Belanda berhasil menduduki Padang Panjang saat agresi militer kedua pada tahun 1948, seluruh kampung dalam pengepungan. Saat itu Hamka berkeliling sebagai juru penerangan rakyat. Tugas ini menyebabkan Hamka tak menjumpai keluarganya berminggu-minggu. Dalam kekalutan, sesama tetangga tak bisa membantu. Semua orang sedang susah. Malah beberapa orang mati kelaparan. Barang yang dijual Siti Raham tak ada lagi. Agar semua anak bisa makan, beras dimasak menjadi bubur. Semua anak bisa kebagian. Kalau beras tak didapatkan, makan ubi tak lagi terpaksa. Setelah pengakuan kedaulatan Belanda atas Indonesia, Hamka sekeluarga pindah ke Jakarta pada Januari tahun 1950. Sejak tahun itu pula Hamka menjadi pegawai negeri Kementerian Agama golongan F. Namun, pada 1959, ada peraturan pemerintah bahwa pegawai negeri tidak boleh double tugas di partai politik. Hamka yang aktif di Masyumi dilanda dilema. Hamka meminta pertimbangan istrinya. Siti Raham menjawab, jadi Hamka sajalah. Rusdi memberi kesaksian, saya tak melihat tanda-tanda kecemasan sedikit pun pada wajah Umi.
yang pasti akan kehilangan sekian ribu rupiah gaji, serta beras beberapa liter, yang selama beberapa tahun kami tunggu setiap bulan. Malam harinya, Siti Raham mengumpulkan anak-anaknya. Umi mengatakan bahwa keadaan ayah di hari-hari mendatang tidak begitu cerah. Karenanya Umi berharap kami tidak minta yang tidak-tidak, kalau perlu yang sudah sanggup bekerja. Mulailah mencari pekerjaan, tulis Rusdi. Siti Raham sangat menjaga kehormatan Hamka. Setiap Hamka keluar rumah, ia memastikan pakaian yang dikenakan suaminya bersih dan tidak sembarangan. Hamka telah menjadi milik masyarakat. Hormati tamu ayah kalian. Kalau kalian lihat penyambutan mereka di daerah-daerah, kalian akan tahu betapa mereka menghormati ayah seperti raja, kata Siti Raham kepada anak-anaknya. Ada kejadian ketika Hamka melawat ke Makassar. Saat itu Siti Raham diminta berpidato. Dia tak pernah naik mimbar, namun dengan percaya diri berpidato juga. Pidatonya membuat banyak orang riuh bertepuk tangan dan meneriakkan, "Hidup Umi, hidup Umi." Waktu itu ayah menitikkan air mata terharu, kata Hamka kepada Rusdi. Apa yang disampaikan Siti Raham? Saya diminta berpidato, tapi sebenarnya ibu-ibu dan bapak-bapak sendiri memaklumi bahwa saya tak pandai pidato. Saya bukan tukang pidato seperti Buya Hamka. Pekerjaan saya adalah mengurus tukang pidato, dengan memasakkan makanan hingga menjaga kesehatannya. Oleh karena itu, maafkan saya tidak bisa bicara lebih panjang, ucapnya. Hidup dalam kesusahan merupakan sepenggal episode Siti Raham dalam mendampingi Hamka. Mereka juga melewati masa senang dan canda tawa. Betapa besar perjuangan dan ketegaran Siti Raham, seorang perempuan yang sebenarnya turut menjadikan Hamka sebagai manusia besar. Itulah ketegaran Siti Raham atau istrinya Buya Hamka saat mendampingi suaminya. Semoga kisah ini bermanfaat buat kalian. Jika suka dengan kisah ini, berikan support kalian dengan mengklik subscribe, like dan share. Terima kasih.